Shalom, selamat malam keluarga Allah yang terkasih. Bertemu kembali di dalam Rima, Renungan Iman Malam. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau telah menyertai hidup kami dari sejak pagi dengan segala aktivitas kami hingga malam hari ini. Sebelum kami beristirahat malam hari ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hati kami masing-masing, agar kami dapat menerima firman-Mu dan juga merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan untuk renungan kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rima kita pada malam hari ini mengangkat tema komunitas yang membangun dan menumbuhkan iman. Gereja diharapkan menjadi komunitas untuk bertumbuh di dalam Kristus, menumbuhkan iman dan juga memperoleh damai sejahtera. Karena kita akan sulit bertumbuh jika kita sendirian. Ibarat pohon ya, sebuah bibit yang baik itu akan bisa tumbuh dan juga berbuah kalau dia tidak sendirian. Tentunya ada tanah yang subur, air yang cukup, sinar matahari yang juga cukup untuk ia bisa bertumbuh. Sama halnya dengan kita sebagai jemaat. Untuk bisa bertumbuh, kita butuh support system yang memang kita bisa dapatkan sebenarnya dari persekutuan kita di gereja. Kita perlu menjadi bagian dari sebuah komunitas untuk bisa bertumbuh, komunitas yang sehat tentunya. Nah, di sisi lain, kebutuhan kita akan komunitas, akan support system yang sehat itu juga diikuti dengan tanggung jawab untuk juga bisa menjadi support system yang sehat juga bagi orang lain. Kita juga punya tanggung jawab untuk membangun support system tersebut. Jadi kita tidak hanya membutuhkan support system itu untuk diri kita, namun juga bisa menjadi support system juga bagi orang lain. Nah, memang membangun komunitas yang sehat, ya, support system yang sehat tentunya itu tidak mudah ya. Ada effort atau pengorbanan yang memang harus kita berikan secara konsisten. Di sini kata kuncinya adalah konsisten, karena jika effort atau pengorbanan itu hanya kita berikan satu kali saja, maka dampaknya memang tidak akan terlalu signifikan dibandingkan kalau kita melakukannya terus-menerus. Sekarang ini memang banyak komunitas Kristen yang kemudian bersifat surface saja ya, hanya kulit luar saja, menjadi tempat yang asik untuk ngumpul-ngumpul. Yang nyaman akan ikutan ngumpul, yang gak nyaman ya tidak mau ngumpul, tidak mau bersekutu. Tidak ada kepedulian untuk saling memperhatikan, saling membantu, dan mendorong untuk bisa bersama-sama menghayati dan juga merefleksikan tentang peranan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan untuk hal-hal yang simpel di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari buku yang saya baca, satu buku berjudul The Purpose Driven Life karangan Rick Warren, di situ dikatakan bahwa untuk bisa membangun komunitas Kristen yang sehat itu membutuhkan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah kejujuran. Di sini kita membahas tentang bagaimana mengutarakan ya, berbagi perasaan kita yang sebenarnya. Jadi di sini kita memang belajar untuk bisa terbuka ya, asertif, menyampaikan perasaan dan juga kepentingan kita tanpa menyinggung perasaan dan kepentingan orang lain. Yang kedua adalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini lebih ke membahas tentang bersedia untuk mengakui kelemahan kita. Kita
kita tidak bisa menyatakan bahwa kita mampu melakukan semuanya. Pasti ada yang tidak mampu kita lakukan, dan itu akan menjadi peranan orang lain untuk mengisi kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita dan juga sekaligus kita juga bersabar menghadapi kelemahan orang lain. Ada perhatian terhadap kelemahan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sikap hormat. Ini lebih kepada kesopanan ya. Sikap hormat, kesopanan terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang dalam tanda kutip orang sulit ya. Orang yang sulit dihadapi, atau orang yang memiliki kebutuhan emosional khusus, atau yang minim keterampilan sosialnya. Seperti itu, artinya kita belajar untuk bisa menghormati orang-orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Yang keempat, berikutnya adalah kemampuan memegang rahasia. Tidak bergosip, gak usah kepo. Kita memang perlu belajar untuk membedakan mana yang peduli, mana yang kepo. Kadang kita kalau di gereja mungkin sudah bisa mendapat informasi kecil ya, dapat selentingan mengenai kondisi kehidupan seseorang. Nah, lalu kita terdorong untuk ingin tahu ceritanya. Kita bisa tanyakan kepada diri kita, kalau saya udah tahu, saya mau apa? Nah, apakah kita memiliki kapasitas, yaitu logika, emosional, waktu, tenaga ya, untuk membantu atau mendampingi orang tersebut menyelesaikan masalahnya? Kalau jawabannya iya, ya go ahead, silakan lanjutkan, hampiri orangnya, dan juga berikan bantuan dan juga dampingan yang memang dibutuhkan. Tapi kalau jawabannya tidak, ya kalau gitu stop, tidak perlu mencari tahu. Kita bisa memasukkan itu di dalam pokok doa kita supaya orang tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya, ataupun dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang memang bisa membantu, yang memiliki kapasitas tadi untuk bisa menolong ataupun mendampingi orang tersebut. Artinya harapannya adalah gereja bisa menjadi tempat yang aman ya buat orang-orang yang memang memiliki permasalahan tertentu. Artinya it's okay not to be okay kalau di gereja, seperti itu, di dalam komunitas. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting juga adalah frekuensi. Frekuensi ini lebih ke kuantitas pertemuannya gitu ya. Ketika kita sering bertemu, maka kesempatan untuk bisa mempraktekkan yang tadi, kejujuran, kerendahan hati, sikap hormat, menjaga rahasia, itu menjadi semakin terlatih gitu ya, semakin terlatih. Dan juga artinya ketika frekuensi bertemu atau bersekutu itu juga semakin sering, maka orang juga semakin kerasa support sistemnya, kerasa bahwa ada di dalam suatu komunitas. Memang di masa pandemi ini jadi ada keterbatasan untuk bisa bersekutu atau berkegiatan bersama-sama. Tetapi harapannya adalah apa yang kita renungkan pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk kita ketika kita nanti juga akan memasuki persekutuan-persekutuan yang memang secara frekuensi sudah lebih sering untuk dilakukan. Nah, di gereja kita memang jemaatnya cukup banyak ya. Mungkin akan sulit untuk bisa melakukan ini ke semua orang. Bersikap jujur, rendah hati, hormat, menjaga rahasia, atau konsisten dalam mengikuti persekutuan itu bukan hal yang mudah. Menjadi vulnerable atau rapuh di hadapan orang lain itu bukan hal yang mudah. Apalagi kepada banyak orang. Sulit, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan dan diupayakan. Sebagai langkah awal, kita bisa memulainya kepada satu orang yang kita pilih, yang kita percayai, dan juga pastinya kita doakan. Kita tanyakan dulu ke Tuhan, benar nggak kita bisa mengandalkan satu orang ini menjadi support system bagi kita. Nah, untuk masing-masing aspek tadi, memang bersikap jujur dan lain-lain tadi, kita bisa lakukan, bisa kita coba dulu kepada satu orang ini. Demikian halnya dengan peran kita sebagai support system bagi orang lain. Akan sulit menjadi support system bagi banyak orang, bagi semua orang. Nah, sama seperti tadi,
kita bisa memulainya dengan menjadi support system bagi satu orang yang memang kita kenal ya. Dan memang kita perlu juga menyampaikan dalam doa kita agar Tuhan memampukan kita untuk menjadi support system yang memang dibutuhkan, menjadi support system yang sehat untuk orang lain. Nah, dari satu orang diharapkan akan bertambah menjadi 2 orang dan seterusnya. Ketika hal tersebut bisa dilakukan oleh banyak orang, maka kita akan dapat menjadi gereja yang berperan sebagai komunitas yang sehat bagi jemaatnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun komunitas yang sehat agar kita dapat menumbuhkan iman kita sekaligus menjadi support system yang sehat bagi orang lain agar orang lain juga dapat bertumbuh imannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kami telah belajar ya Tuhan, bagaimana untuk membangun support system yang sehat bagi orang lain, dan kami pun ingin bertumbuh imannya dalam sebuah komunitas, dalam sebuah support system yang sehat di gereja. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa jujur terhadap perasaan kami, bersikap hormat, memiliki kerendahan hati, mampu menjaga rahasia, dan juga konsisten untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang memang Tuhan berkati. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan itu, untuk membangun komunitas yang sehat di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.